warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah karyawan Wika Beton, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat bertemu, bermuajahah, bertatap muka di masjid yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Adam, Nabi besar, Nabi yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan memberikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ketua DKM Masjid Wika Beton, Bapak Ferian, insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga segenap para pengurus masjid lainnya. Pada hari ini materi yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa Pak materinya Pak? Materinya apa? Keutamaan umat Rasulullah. Yang jawab yang ngasih materi. Ya, keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa umat Rasulullah? Kita semua ini. Ya, kita semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan sampaikan pertama dari ayat, hadis, dan juga dari kitab lainnya yang setelah saya rangkum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran, bukan surat Al Imran ya Pak, tapi surat Ali ya. Karena alif lamnya itu tidak nyambung dengan hamzah. Ali Imran ya, artinya keluarga Imran. Ayat 110 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik. Kita umat Islam adalah umat terbaik. Ya, ini harga mati udah. Ya. Umat terbaik yang disampaikan dalam ayat Quran. Ya. Kalau kita umat sendiri nggak meyakini kalau kita umat yang terbaik, siapa yang mau yakini kita? Ya. Orang-orang di luar Islam menganggap ya dia yang terbaik. Ya. Nah, makanya kita umat Muslim, kita harus menganggap bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Ya. Yang dilahirkan, dalam tafsir dikatakan atau diciptakan oleh Allah untuk manusia. Padahal kita umat akhir zaman. Kita umat akhir zaman, tapi sebaik-baik manusia adalah kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita pengen disebut umat yang terbaik, umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan. Wika Beton, pengurus masjidnya mengadakan kajian setiap hari Jumat, ba'da sholat Jumat, mengadakan pembelajaran tahsin Quran baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Itu adalah mewujudkan daripada amar ma'ruf, mengajak
kebaikan. Nah, udah kita ajakin aja. Perihal mau dia datang nggak datang urusan nomor 20. Yang penting kita sebagai umat Nabi sudah menjalankan ayat ini. Karena kalau cuma nungguin ustaz yang memerintahkan kebaikan, habis kita umat. Ya. Mohon maaf nih, mohon maaf. Nungguin ustaz nasehatin, makan jangan berdiri, minum jangan berdiri. Kalau nungguin ustaz, datangnya seminggu sekali. Ya. Itu kalau nggak langsung dikasih tahu orang tersebut, besoknya makannya nggak sambil berdiri lagi, sambil salto. Ya. Tapi kita sebagai umat yang terbaik kasih tahu, makan ini dulu. Ya. Mana hadisnya, mana dalilnya? Aneh nggak hafal hadisnya, tapi ini perintah Rasulullah SAW. Makan pakai tangan kanan, karena kalau makan pakai tangan kiri itu syaitan. Nah, itu walaupun yang ngasih tahu bukan ustaz, walaupun mungkin dia cuma seorang OB mungkin, atau pembersih taman dan sebagainya, penjaga masjid, walaupun dia bukan ustaz, tapi karena dia pengen menjadi umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, untuk menghindari perbuatan yang munkar. Jadi kalau pengen dikatakan umat Nabi yang terbaik, yang pertama amar ma'ruf nahi munkar. Harus ada. Ya, ustaz yang mengajak kebaikan, ustaz yang ngajak puasa, ustaz yang ngajak taksir, harus ada juga ustaz ataupun orang-orang yang tanha 'anil munkar, ya, yang terjun ke lapangan juga. Ya. Terus saya lihat video-video, Pak. Kadang-kadang saya bersyukur juga ada ustaz tuh yang mohon maaf, wanita-wanita PSK dia datangi, diajak ngobrol, habis itu dikasih duit, dikasih baju gamis, sampai tuh ada yang tobat, ada yang nangis. Bil haqiqah, sejujurnya wanita-wanita itu juga sudah nggak mau kerja begituan. Ya, cuman dia bingung pengen keluarnya lewat jalur mana. Kalau ada ustaz, ada kiai, ya, ada mungkin YouTuber Islam yang datang ngasih duit, ngasih pakaian. Siapa itu yang ustaz itu namanya? Orang-orang Malaysia ya. Ya Allah, kita berterima kasih. Mungkin kalau kita cuma teriak-teriak dari sini, ayo sholat, ayo puasa, ayo zakat, ya, mungkin hal itu belum terdengar oleh mereka. Tapi ada ustaz-ustaz yang turun gunung juga untuk mewujudkan menjadi umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya mengutip dari perkataan ulama, ta'muruna bil ma'ruf ay tanhauna 'anil munkar hadza bitariqatil ma'ruf. Ya. Mau menyuruh orang kebaikan, mau mencegah keburukan, tetap dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, pelan-pelan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keutamaan umatnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antum mutimmuna sab'ina ummatan. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Ya Allah, ini Nabi yang bilang. Ya, hadis riwayat At-Tabrani dalam Mujma' Al-Kabir. Kalian menjadi penyempurna 70 umat katanya. Kalian adalah umat terbaik dan termulia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis lain dikatakan, nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kata Nabi, kita adalah umat yang terakhir, diciptakan kita umat terakhir. Setelah ini enggak ada lagi. Ya. Sudah mendekati ambang daripada kehancuran, yaitu yaumul qiyamah. Kita umat akhir zaman. Kita umat akhir zaman. Jadi kalau mendengar kalimat akhir zaman, jangan jangan mikirnya itu wah 200 tahun, 300 tahun yang akan. Kita ini umat akhir zaman. Nabi kita, Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. La nabi ya ba'da. Tidak ada nabi lagi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak ada lagi. Ya. Sekarang ada lagi makhluk pakai sok bicara pakai bahasa semut. Dengan zamannya, ya. Ya Allah, Nabi udah Nabi akhir zaman, udah penyempurna, dia pengen belajar begitu lagi. Ya makanya kalau antum nih Mas Tino, Mas Ferian lihat status saya ledekin itu orang kayak gitu. Ya.
Cuman saya bilang sama MUI, ayo orang-orang kayak gini nih membawa kesesatan. Tapi masih Ya. aman Ustaz. Ya. Hah? Masih aman. Masih aman aja, nggak paham saya begitu. Ya. Apa aneh harus jadi MUI nih? Ya, gitu tanggepin. Enggak cuma lucuan ini. Kalau mungkin bahasa binatang, bahasa semut, makori inna apa itu? Ya. Lalu dia bilang lagi, katanya dipanggil sama Allah, ya suruh berdakwah begini. Ini udah kesesatan. Ya. Dan hebatnya orang Indonesia, orang-orang begini ada aja pengikutnya. Giran-giran jelas-jelas yang kayak saya pesantren ngajar, ya Allah susah banget orang pengen ambil. Yang begini ada aja pengikutnya dan menganggap bahwa dirinya wali katanya. La ya'riful wali illa bil wali. Tidak tahu seorang wali kecuali wali. Ya. Ustaz ini harus kita suhuzon sama dia. Bukan suhuzon, itu udah sesat. Nah, kalau kayak gitu lagi harus tangkap orang-orang begitu. Saya punya dosen Khalil Nafis, Kiai Khalil Nafis, salah satu MUI bagian fatwa apa bagian dakwah, mengatakan ini kesesatan. Mereka mau ditelepon katanya, ya ngomongkan nakir. Ya, terakhir katanya dipanggil oleh 44 bidadari. Ya, ayo sini gufron katanya, suruh. Ya Allah, sedih kita begitu ya. Indonesia nih. Ya Allah Akbar ya. Malu, Nabi begitu malu nih ya. Umat yang dibangga-banggain begitu. Yang lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja. Jadi umat Nabi adalah umat akhir zaman, umat yang terakhir, tapi nanti di hari kiamat ya, umat yang pertama kali dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya yang terpenting. Jadi kita umat akhir zaman, tapi nanti di hari kiamat kita antrian yang paling depan, dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Sedikit cerita, ketika Nabi SAW wajahnya sudah memucat ketika Israel datang didampingi oleh malaikat Jibril. Namun ini benar, Jibril dengan Israel itu pengen mencabut nyawa Nabi Muhammad saja, itu harus dengan hati-hati, pelan-pelan, karena ini kekasih Allah ya. Ini benar nih, bukan yang ditelepon malaikat Jibril. Sejarah-sejarah begini nih harus kita tegakkan. Apa jawaban Jibril pada saat ditanya oleh Nabi Muhammad? Wahai Jibril, kenapa engkau memalingkan wajah? Ya, apakah kamu tidak suka kepadaku, kata Nabi Muhammad. Apa kata Jibril? Orang yang paling santun, yang akhlaknya paling baik, yang ucapannya paling lembut. Hari ini saya gak kuat kalau dia merintih gak kuat. Kita melihat istri kita lahiran, istri kita sakit, kita gak kuat. Kasihan, ya Allah, biar cepat sembuh, biar cepat sehat. Begitu juga dengan malaikat Jibril terhadap Nabi Muhammad. Ya. Lalu kata Nabi Muhammad, saya ridho dengan ini semua wahai Jibril, tapi kabarkan kebaikan apa yang telah Allah berikan. Oh, Jibril ditanya begitu dengan semangat jawab, sami'tu, bahwa aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tidaklah nabi, tidak akan ada seorang nabi yang masuk ke dalam surga pertama kali kecuali engkau Muhammad. Ya. Jadi Jibril mengatakan tidak ada seorang nabi pun yang masuk ke dalam surga kecuali yang pertama Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad diam aja, ya, diam aja. Nabi diam, nggak menunjukkan wajah senang. Lalu Jibril kembali bertanya, ya Rasulullah, apakah kamu nggak senang? Udah dijamin surga, ya, beribu-ribu bidadari, bukan 44 lagi, ya, beribu-ribu bidadari menunggu dari kehadiran malaikat, menunggu semuanya. Dan bahkan para anbiya, ya, dalam Al-Quran 25 nabi, Pak. Pada hakikatnya nabi itu berjumlah 124.000, ya. Jadi yang terkisahkan dalam Al-Quran 25, dan yang lebih banyak lagi ada yang tidak termaktub dalam Al-Quran. Ada 124.000 nabi. Itu menunggu kehadiran engkau wahai Rasulullah SAW. Lalu Nabi bilang apa? Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Apa kata Jibril? Sesungguhnya aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tadkhulul jannata qabla ummatik. Tidak ada seorang umat pun yang akan masuk ke dalam surga kecuali umatmu terlebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Enak gak jadi umat Nabi Muhammad? Bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Nasaihul Ibad itu pernah disampaikan bahwasanya ada 4 yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini manusia pertama yang Allah ciptakan, tapi ada 4. Ini kalau bahasa kasarnya, Nabi Adam irinya bukan kepada Nabi Muhammad, tapi ke umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iri ke umatnya Nabi. Umatnya Nabi bukan Nabi, tapi Nabi Adam iri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan? Yang pertama, keutamaan umat Nabi bisa bertobat di mana saja. Yang pertama, Nabi Adam irinya karena umat Nabi SAW bisa bertobat di mana saja. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam dan Hawa, tinggal kau di surga, kata Allah Subhanahu wa taala, makan apa aja setelah kamu, ya, kecuali ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarah. Dan jangan deketin, jangankan makan, deketin aja jangan, kata Allah. Ya. Fatakuna minaz zalimin, kamu akan menjadi orang yang zalim. Diganggu oleh syaitan, fa'adzallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Apa yang pertama kali digoda siapa? Adam. Apa ya? Adam yang pertama kali digoda, tapi dia kuat. Gak mau Adam, gak gerak. Tapi apa? Digoda yang pertama kali orang yang sangat dicintai oleh Adam, yaitu Siti Hawa. Dikit, ya. Kamu kalau makan ini, kamu bahkan selama-lamanya di surga, katanya. Dimakan oleh Hawa. Hawa makan dan Hawa bilang bahwa ini buah ini enak. Adam juga ikut makan. Bahkan dalam kitab, beberapa kitab, mohon maaf, ya, Ibunda Hawa, ya, itu memakan buah khuldi itu sampai kepada dada, ya. Sehingga mohon maaf, itu yang indah daripada seorang wanita itu adalah buah khuldi. Untungnya Allah maha indah, buah khuldi sampai dada, akhirnya dibelah 2, kiri dan kanan. Coba bayangin Pak, buah khuldi di dada, lalu menjadi sesuatu di perempuan di dada di tengah-tengah begini, jadi kayak tumor, Pak. Ya, Pak. Tapi karena Allah tuh, Allah maha baik, belah 2. Dan kalau kita ada jakun di sini, ya, ulama juga mengatakan itu tandanya seorang laki yang mana dulu makan buah khuldi. Allah apa ya? Keluarkan dari surga. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, ya, tapi yang paling masyhur itu Nabi Adam dikeluarkan dari surga adanya di daerah India. Dan sedangkan istrinya Hawa ada di Jeddah. Ini 40 tahun ya Pak. Ini coba bayangin, makhluk di dunia cuma berdua doang, ya, yang satu di India, yang satu di Jeddah, ya. Diketemuin oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun, ya. Doanya yang sering kita dengar apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam selama 40 tahun. Ketemu sama Siti Hawa, ya, di padang Arafah, ya, di padang Arafah yang arif. Ulama mengatakan bahwasanya kenapa disebut Arafah, salah satunya juga saling mengenal. Oh, ini jangan Adam nih, ini Hawa, manusia tinggal dia doang berdua, ya. Ketemunya di Jabal Rahmah, ya, di Jabal Rahmah. Makanya orang kadang-kadang kalau umroh ke apa, belum nikah ditulis nama wanita yang mungkin dia pengen khidmah, ya. Mungkin mereka berpandangan bahwa bertemunya Nabi Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Ketika di situ Nabi Adam bersujud meminta ampunan, baru diterima. Jadi Nabi Adam diterimanya taubatnya di Mekah. Coba bayangin kalau kita berbuat dosa, harus ke Mekah dulu, kira-kira habis gitu, ya. Malamnya nih habis minum khamr nih,
Oh, taubatnya nggak bisa. Sholat di Wika bisa nggak? Nggak bisa. Di Masjid Istiqlal nggak bisa. Masjid At-Tahir yang baru nggak bisa. Al-Jabar nggak bisa, harus ke Mekah. Coba bayangin Pak, repot gak kira-kira? Tapi Nabi Adam taubatnya baru diterima di Mekah, sedangkan umat Nabi Muhammad di mana saja dia bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Adam protes lagi, bukan protes, menunjukkan irinya, bukan protes, mohon maaf, menunjukkan irinya nih, enaknya jadi umat Nabi Muhammad. Apa? Saya ini bermaksiat, pada saat bermaksiat yaitu makan buah khuldi dalam keadaan berpakaian. Tapi karena saya melakukan dosa, akhirnya Allah copot pakaian saya. Saya datang, saya diusir dari surga ke dunia tanpa pakaian. Sedangkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia bermaksiat tanpa pakaian, tapi tetap Allah berikan pakaian. Benar apa benar? Dia berzina, dia begini dan sebagainya tanpa pakaian dia. Ya, coba kita lihat hari ini perempuan-perempuan Pak, bajunya baju tanggung semua, benar? Coba kita buka Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya, tapi masya Allah tutup. Nah ini majazi, artinya umat Nabi Muhammad ketika dia bermaksiat terang-terangan padahal, tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih nutupin kadang-kadang aibnya. Makanya haram ketika seseorang melakukan maksiat, Allah tutupin maksiat tersebut, tapi dia bongkar itu maksiat. Contoh, ada seorang laki-laki hampir berzinah dengan perempuan, peluk-pelukan, cium-ciuman. Allah udah tutupin itu aibnya, Allah nggak bongkar. Tapi dia bercerita kepada temannya, itu dosa besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah tutupin aibnya, apalagi bangga. Mabok cuma segini doang, wadah. Zaman saya dulu muda, nggak main cuma segini, 12 botol saya sendiri. Waduh, itu makin besar tuh. Nggak boleh dah, jangan diungkap-ungkapin. Ingin menunjukkan kalau dia dulu pernah berbuat demikian, walaupun dia udah hijrah tutup udah. Ya, udah. Saya nih udah tobat dengan yang begini-gini, nggak ada manfaatnya. Ya, nggak ada buat kesehatan, nggak ada dan sebagainya, nggak ada. Ya, gitu Pak ya. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi Adam, saya berbuat maksiat makan buah khuldi, ya, hukumannya adalah dipisahkan dengan istri saya selama 40 tahun. Tapi umat Nabi Muhammad SAW berbuat maksiat tidak dipisahkan dengan anak dan istrinya. Ya. Andai kata seorang maksiat, ada seseorang mabuk nih Bang, lalu ada hukuman orang yang mabuk cerai dengan istrinya. Orang yang mengambil harta orang lain cerai dengan istrinya. Ya. Kalau ada orang yang membuka aurat pisah dengan istrinya, repot gak kira-kira begitu? Repot Pak. Tapi Nabi Adam sekali melakukan kesalahan itu dipisahkan dengan istrinya selama 40 tahun. Kuat kita? Ya, kuat gak? Gak bakal kuat. Seminggu aja nyariin istri. Ya, gak bakal kuat. Tapi ini keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Andai kata ada seorang di perusahaan ketahuan ngambil, kerjanya di pabrik susu, ngambil susu. Lalu kalau dalam syariat dikatakan orang yang berbuat maksiat termasuk maling, tidak hanya dipotong tangannya tapi dipisahkan dengan istrinya. Wah, goyang tuh orang. Benar gak? Tapi ini keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan yang terakhir, dimasukkan surga tatkala bertobat. Sedangkan aku yang tadinya di surga, ketika aku berbuat maksiat, satu saja kesalahanku, Allah usir dari surga. Ya. Dan Allah menerima semua taubat hambanya malam yugharqir, ketika sebelum dia punya nyawa di tenggorokan. Ya. Jadi sebelum matahari terbit dari sebelah barat, ya, sebelum nyawa di tenggorokan, itu masih Allah terima tobatnya. Ya. Bahkan sekelas Fir'aun laknatullah alaih, ketika Fir'aun itu manusia paling kuat Pak, dalam sejarah. Ya. Fir'aun itu nggak pernah sakit. Jadi Bapak kalau
doa, ya Allah mudah-mudahan saya nggak sakit-sakit. Jangan-jangan hati-hati keturunan Firaun. Firaun nggak pernah sakit-sakit Pak. Sampai ketika Nabi Musa alaihissalam selesai dari melewati lautan, itu semua pasukannya mati. Kuda, onta dan sebagainya mati punya Firaun. Yang masih kuat ini Firaun. Memang Allah ciptakan Firaun itu kuat Pak, fisiknya kuat, nggak pernah sakit. Tapi ketika dia nyawanya sudah sampai ke tenggorokan, ya, bicaranya sudah mulai tidak jelas, itu dia mengatakan amantu bi rabbi Musa. Tapi kok nggak diterima oleh Allah? Enggak, karena nyawanya sudah di tenggorokan, ya, nyawanya udah habis dikit lagi, dan malaikat menyumpal itu mulutnya Fir'aun, saking sudah nggak sukanya malaikat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullah alaih. Ya, andai kata mungkin Fir'aun sehari 2 hari, atau mungkin pada saat sudah ditutup lautan langsung dia bilang amantu bi rabbi Musa, mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi batasan dalam bertobat malam yughargir, sampai sebelum tenggorokan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita berbicara mengenai keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, sungguh amat banyak. Enggak cukup sehari semalam. Oh, umat Nabi SAW sungguh banyak keutamaannya. Tapi tadi yang ditunjukkan oleh Nabi Adam alaihissalam dalam kitab apa? Nasahul Ibad, bahwasanya 4 nih. Seorang nabi saja iri bukan ke nabinya, ke umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, di mana saja kita bertobat diterima oleh Allah. Yang kedua, kita bermaksiat tanpa pakaian, ataupun kita bermaksiat tanpa pakaian tapi Allah masih memberikan kita pakaian. Kita bermaksiat orang-orang pada nggak tahu, tapi Allah tutup aib kita, ya. Allah nggak umbar. Andai kata dosa yang kita lakukan, satu dosa itu ada tandanya Pak, berjendol, ya. Habis dia gibah berjendol di bibirnya, habis melihat sesuatu yang buruk matanya berjendol. Wah, kita dibuka nih Pak, aib semua isinya Pak. Benar nggak? Ya, bapak saya menghargai bapak menghargai saya karena Allah sedang tutup aib kita. Andai kata Allah munculin, ya, kita udah saling menjelekkan satu sama lain. Allahu Akbar. Yang ketiga, meskipun bermaksiat, melakukan dosa, gibah dan sebagainya, dari yang dosa kecil maupun dosa besar, Allah nggak langsung memisahkan kedua belah insan yang saling mencintai atau suami istri. Tapi Nabi Adam langsung dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dimasukkan surga tatkala bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kajian singkat pada siang hari ini tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur kepada Allah bahwa kita diciptakan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir saya tutup dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa sih orang yang enggan masuk ke dalam surga bersamamu wahai Rasulullah? "Man ata'ani dakhala al-jannah." Siapa yang taat kepadaku, mengikuti sunnahku, menjalankan perintahku, dakhala al-jannah. Wa man aba wa man asani faqad aba. Siapa yang enggan mengenal daripada syariatku, menjalankan sunnahku, nggak mau kenal dengan aku, faqad aba. Itu adalah orang-orang yang tidak mau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cukup sampai sini dan saya sampaikan materi siang hari ini. Mungkin ada mau yang bertanya, silakan. Baik di dalam tema maupun di luar tema, bebas ya. Ya, silakan. Idza ra'aitum
Idza ra'aitum al-munkar, apabila kalian melihat sesuatu yang kurang baik, falbaghair bilisan, maka tegurlah dengan kau punya lisan. Tadi kita kasih tahu, nanti ada nggak pernah sholat nih, ayo sholat ya, umur udah segini nih, makin lama makin dekat, udah kita kasih tahu, lalu tadi jawabannya gitu, urus aja sendiri. Mungkin langkah keduanya ditegur mungkin oleh orang yang di atas antum. Mungkin kalau di sini ada bosnya, bilang bos, ayo bos, biar sama-sama kita dapat keberkahan. Orang-orang yang nggak sholat, tolong ditegur untuk sholat. Ditegur sama bosnya juga nggak bisa juga. Nah, yang terakhir, kenapa? Apa? Ini sebagai contoh ya. Yang terakhir, apa? Fabidu'a, dengan doa itu udah selama-lamanya iman kita dengan doa ya. Kudu ini kita seret, cuman kan jadinya berantem ya. Makanya tiga kata Nabi, maka lisan nggak kena, pakai mungkin orang yang lebih atas sedikit. Anak muda nih kita lihat nih nongkrong tiap malam main gitar, mungkin ada yang minum-minuman, tegur jangan begini. Nggak bisa juga pakai RT RW, pakai apa ya, polisi dan sebagainya. Nggak kena juga sama polisi, udah kita doain. Mudah-mudahan anak turunan kita nggak begitu dan dia cepat bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Siapa? Misalkan kalau seseorang itu belum sempat bertobat Ustaz pas masih hidup gitu, tapi pas di akhirat nanti ternyata timbangannya itu lebih banyak baiknya dibanding buruknya, itu nanti dia tetap akan masuk ke dalam neraka dulu untuk disucikan atau seperti apa ya? Siap. Pas di akhirat ternyata timbangan kebaikannya lebih banyak. Kalau ketimbangan kebaikannya lebih banyak, bakal jannah, maka dia masuk surga. Tapi kalau dilihat keburukannya itu lebih banyak, ya pasti dicuci dulu nih. Nah, ya. Ini ada apa namanya? Ada kisah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini kalau antum lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, babnya bab lupa nih. Itu ada seorang wanita bagian min baghayati Bani Israil. Ada seorang wanita pelacur di zaman Bani Israil. Dia lagi jalan sambil kebingungan. Ini makanya kita jangan menghukum hati orang. Ya. Itu menurut ulama dalam syaratnya, ini si perempuan ini sebenarnya udah gerah dengan keadaan menjadi seorang pelacur di zaman Bani Israil. Karena fitnah terbesar di Bani Israil itu adalah wanita. Di jalan yang tandus, yang kering yang gersang, dengan haus di jalan pelan-pelan, ya Allah, dengan haus yang luar biasa. Akhirnya dia bertemu dengan sumur, dia turun ke dalam sumur. Dia minum, hilang hausnya. Dia keluar, ternyata dilihat seekor anjing, yalhazul ardh, jilat-jilat tanah saking kehausannya. Biar keluar apa itu namanya, air liurnya, lalu diminum lagi anjingnya. Itu wanita nggak banyak bicara, dia turun lagi ke sumur, dia lepasin sepatunya, dia ambil, dikasih minum tuh anjing, dia turun lagi ke sumur, dia ambil, dikasih sampai anjing itu haus. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Syakarallahu ilayya, Allah berterima kasih kepada wanita tersebut. Wa ghafara laha, dan Allah ampunin dosanya. Wa dakhalahal jannah, dan Allah masukkan ke dalam surga. Artinya surga dan neraka ini hak prerogatif Allah. Tugas kita adalah berbuat baik. Ya. Mungkin hari ini kita lihat ada orang sholatnya biasa-biasa saja. Ya. Coba kita lihat Muti'ah, seorang wanita Pak, Muti'ah namanya Pak. Ini boleh nanti Bapak sampaikan ke istri Bapak sekalian. Muti'ah itu kata Nabi, hei Fatimah, kau mau lihat wanita surga? Siapa? Itu Muti'ah. Ini Fatimah, ini putrinya Nabi, kalau dengar begitu dia langsung cari tahu. Dia datang bawa Sayyidina Husain, anaknya. Tok, siapa? Anak Fatimah. Anaknya Rasulullah SAW. Bersama siapa? Bersama Husain, anakku. Oh, kalau sama laki-laki, aku nggak izinin masuk. Aku harus izin dulu kepada suamiku. Balik lagi Fatimah, besok datang lagi. Tok, siapa? Fatimah. Kata suamiku, boleh kalau engkau dengan Husain. Tapi saya bawa anak dua sekarang nih, Hasan wan Husain. Apa kata Muti'ah? Oh, tadi dulu, saya izin dulu ke suami saya.
Ya. Walhasil singkat cerita bolak-balik bisa Fatimah masuk. Dilihat itu Muti'ah itu bukan ahli ibadah, biasa-biasa aja, tapi kok bisa dijamin surga? Kenapa? Karena di mejanya terdapat 3 barang: handuk, pecut, gunting. Ditanya sama Fatimah, ini apa handuk? Setiap suamiku pulang dari mana-mana, saya langsung sambut dan saya lap keringatnya. Istri kita begitu nggak Pak di rumah? Hah? Istri kita begitu nggak? Yang ada, Pak, galon habis no, ya, token bunyi, ini disambut. Minimal perempuan zaman sekarang duduk, kasih minum, aja ngobrol, suaminya suruh mandi dulu, tenang. Kagak baru nyampe udah dicerocotin, ya? Dari mana suaranya? Ya Allah, pulang telat dikit udah diomelin, udah 20 kali panggilan ya. Ini suaminya pulang dilap keringatnya, ya. Mohon maaf, mencium suami itu pahalanya bagaikan mencium Hajarul Aswad, ya. Diambil tuh pahala itu. Oh, kata Fatimah begitu ya. Kalau ini pecut untuk apa pecut? Pecut ini saya siapkan setiap kali suami saya lagi makan, saya temenin dan di depannya ada pecut. Kalau ternyata suami saya keasinan, makannya gak enak, saya siap dipecut oleh suami saya. Coba bini kita lagi makan telur asin, kita bilang asin banget, tuh makan sendiri, ya, udah goreng sendiri katanya, udah digorengin bukan terima kasih, bikin status aja bini kita. Suami gak tahu terima kasih katanya. Ini Muti'ah beda, dia kesediaan apa? Pecut, dia siap. Dan terakhir ini gunting untuk apa? Sebelum suamiku tidur, aku tanya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ada nggak lisan saya yang menyakiti engkau wahai suamiku? Seandainya ada lisan saya yang menyakiti, maka gunakanlah gunting ini untuk engkau gunting saya punya lisan. Itu kata Nabi Muhammad, ini perempuan masuk surga karena taat kepada suaminya. Saking cintanya semakin memuliakan suami karena mengikuti dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi kalau timbangan amal kita lebih baik, insya Allah Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau mampir dulu nggak kira-kira Pak? Dicuci dulu kan? Ntar kita masuk surga selama-lamanya, tapi mampir dulu, waliyahzubillahi min dzalik, ya. Makanya dimanapun keadaan tiap malam baca istighfar, mungkin ada lisan kita nyakitin orang, bertobat kepada Allah, biar kalau kita meninggal kita dalam keadaan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena man taba kama la dzanban lahu, siapa orang yang bertobat seperti enggak ada dosa lagi, Allah terima insyaallah. Tapi catatan tobatnya ini panjang. Catatan tobat ini panjang nih, ya. Enggak asal-asalan. Bapak tadi malam misalnya judi, kalah. Yang Bapak lakuin nyesel dulu apa sholat dulu? Nyesel dulu, jangan sholat dulu. Percuma kalau sholat tapi belum nyesel. Ya Allah, habis duit ya Allah, dapat pinjaman sama teman, judi lagi, karena belum nyesel. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin ini 3 nih, kalau kita punya dosa kepada Allah, nyesel dulu, ya, lepasin itu maksiat. Yang ketiga berjanji untuk tidak mengulang. Tapi kalau kita punya urusan kepada manusia, ditambah 1, harus kita gugurin tuh, baru bertobat. Andai kata saya pulang sendal saya dipakai sama Bapak, lalu Bapak besoknya baru bertobat, sampai karpet bolong gak diterima oleh Allah, sujud minta ampunan gak diterima. Kenapa? Orang Ustaz Taufik belum ridho. Nah ini sulitnya kalau kita punya urusan kepada manusia, ya. Makanya hati-hati dalam bermuamalah, jangan sampai ada urusan dunia yang sepele ntar dibawa ke akhirat. Nanti di akhirat kita akan bertemu, Pak, saling tuntut menuntut, saling menguras daripada amal-amal kita. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita semua masukin surga ya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu dong buat laporan presiden.